Salam, salam, selamat pagi. Tuhan memberkati kita, damai menyertai kita, Bapak Ibu. Pagi ini kita mencoba mengisi hidup kita lewat bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa. Bisa dibaca di Kejadian ya bab 3 ya. Tuhan menciptakan manusia lalu menempatkan di Taman Eden yang penuh ya dengan kebutuhan manusia seperti buah-buahan ya, tempat yang indah ya, dikelilingi 4 sungai, di sana kekayaan luar biasa ya, termasuk emas ya. Bapak Ibu ya, si iblis tahu bahwa Tuhan tidak menghendaki supaya manusia makan buah yang ada di tengah-tengah taman itu. Ya, akhirnya dipakailah si iblis untuk menggoda manusia supaya manusia itu jatuh di dalam dosa, ya, mengikuti apa yang disampaikan oleh si iblis. Maka datanglah iblis menggunakan ular yang licik ya kepada manusia, bahwa tentu Tuhan mengatakan janganlah kamu makan buah yang ada di taman itu ya. Tetapi ya tidaklah demikian ya. Kalau kamu makan buah yang ada di dalam taman itu, justru kamu akan sama dengan Tuhan ya, tahu yang baik dan yang tidak baik ya. Disitulah suatu keegoisan manusia ya mulai muncul, bahwa manusia ingin sama dengan Tuhan ya, sama dengan penciptanya ya. Bapak Ibu ya, janganlah ya di dalam kehidupan kita itu ya memelihara iblis, karena iblis tidak ada kebaikan di sana, hanya tipu muslihat yang dilakukan, hanya menggoda manusia, mencari manusia supaya jatuh dalam dosa ya. Bapak Ibu, saya perlihatkan sekarang begini ya Bapak Ibu, kalau tanaman itu tidak dibersihkan ya akan melilit ya, akan melilit kehidupan manusia, akhirnya tidak berbuah dengan baik ya. Jadi iblis harus disingkirkan dalam hidup kita. Jadi kalau misalnya kita membersihkan tanaman ya, si iblis kita hancurkan ya, kita singkirkan, maka justru Bapak Ibu si iblis ya, atau rumput yang mengelilit itu akan menjadi pupuk dalam perjalanan hidup kita ya, akan menjadi motivasi, akan menjadi kekuatan kita untuk ya menampakkan bahwa kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan ya. Maka jangan sampai kita memelihara ya, mari kita menyingkirkan iblis dalam perjalanan hidup kita, termasuk kesombongan kita, egois kita ya, tinggi hati kita ya, hanya ya mementingkan kepentingan duniawi, kita jauh dari Tuhan ya, termasuk menggereja ya. Kalau kita tidak menggereja Bapak Ibu, kita melanggar ya perintah Tuhan yang sangat besar ya, bahwa kuduskanlah hari Tuhan ya. Kalau kita tidak menguduskan hari Tuhan ya, kita tentu ya melanggar suatu perintah yang besar, karena ditetapkan di dalam 10 perintah Allah. Bapak Ibu ya, dimanapun berada ya, mari kita memeriksa batin kita ya, melihat seluruh perjalanan hidup kita, apakah selama ini kita tidak dililit oleh iblis ya. Makanya kita ya tidak berkembang ya, begitu-gitu aja, bahkan banyak persoalan ya. Itulah yang menyebabkan Bapak Ibu kita berbeda dengan orang lain. Mereka ya sukses, mereka lancar segala usahanya karena tidak dililit oleh iblis
ya dia mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan pribadinya, ya. Jadi ya buah yang dia dapat itu adalah buah-buah Roh Kudus, ya, karena semua perjalanan hidupnya uh, diserahkan kepada Tuhan, ya. Jadi ya Tuhan yang memberikan buah. Kalau sudah Tuhan yang memberikan buah kepada kita, maka ya buahnya akan berlimpah-limpah, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, jauhkanlah ya selalu kejahatan, ya, tipu muslihatnya, ya, jauhkan, ya, tantang, ya, tolak si iblis kalau datang menggoda Bapak Ibu, karena kalau kita melakukannya atau mengikutinya, di sana tidak ada kebaikan, ya, semuanya rancangan-rancangan kepas palsu, ya, di sana hanya merancang supaya manusia jatuh dalam dosa, ya, di sana dia menggunakan manusia supaya menghancurkan manusia satu dengan yang lain, ya, karena iblis hanya merancang kehancuran. Di sana tidak ada kebaikan, ya. Maka ya Bapak Ibu harus ya menolak itu, ya, dan datanglah kepada Tuhan. Di sana ada jaminan kehidupan, di sana ada jaminan kebahagiaan, di sana ada ya jaminan surgawi, ya. Bahkan Tuhan sendiri yang naik, ya, untuk menyediakan tempat bagi manusia, ya. Di sana katanya ya tempat itu luar biasa, banyak, luas, ya. Bapak Ibu, mari kita pagi ini ya memulai aktivitas kita dengan melangkah bersama dengan Tuhan Yesus, ya. Kita mohon Roh-Nya yang kudus, ya, mengilhami perjalanan hidup kita supaya kita menjadi saksi-saksi Kristus, terang Kristus, cahaya Kristus, ya, alat Kristus untuk menyampaikan kebaikan, untuk menyampaikan bahwa Tuhan adalah jaminan hidup kita, baik di dunia maupun di akhirat, ya. Semoga apa yang saya sampaikan Bapak Ibu, ya, membuka pola pikir kita dan menentukan dan memulai hidup yang baru bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pun jaminannya. Sekian dan terima kasih.